Masuk ke bab berikutnya. Bab berikutnya yaitu tentang otoritas anak Allah. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Otoritas anak Allah. Setelah ia menyelesaikan tugasnya, Yesus, di bumi dan di alam maut, ia diangkat naik ke sorga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa dan diberi nama di atas segala nama. Jadi ini yang diperdebatkan oleh seberang, bahwa Yesus itu tidak pernah mengalami kematian, pingsan aja katanya ya, nggak mengalami kematian, mati kok, dan mati bahkan masuk ke alam maut. Oke, dan di sana ia kemudian mengerjakan sesuatu hal yang kita tulis nanti, kita baca nanti dalam Alkitab, di dalam kitab Petrus, bagaimana ia kemudian menyelesaikan perkara maut ini yang adalah upah dari dosa. Dan ia kemudian diangkat ke sorga dan duduk sebelah kanan Bapa dan diberi nama di atas segala nama. Yuk kita lihat ayatnya. Efesus 1 ayat 15. Silakan dibaca oleh Ibu Ari. Efesus 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dan dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, akan bukan hanya di dunia saat ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Ya, terima kasih Bu Ari. Cukup panjang nih ayatnya. Makasih loh sudah bertekad sampai habis bacanya. Oke, Ibrani 10 ayat 12. Silakan dibaca oleh Ibu Made. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ya, Amin. makasih Bu Made. Ya, Pak. Nah, mari kita lihat ayat ini ya. Dalam dua ayat ini, dua pembacaan Alkitab di sini, ayatnya kan panjang nih ya. Mari kita lihat intinya apa? Bahwa ini apa yang Tuhan kerjakan. Oke, yang Tuhan kerjakan adalah bagaimana Kristus duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Ini kan yang ngomonginnya Paulus, menceritakan soal Yesus. Bagaimana dia duduk di sorga itu, jadi dia nggak duduk tiba-tiba gitu karena dia ngambil satu bentuk langkah yang dia inginkan, tapi ini ada pribadi yang memang menginginkannya demikian. Dan ini yang ngebukainya adalah pribadi Bapak. Oke. Di ayat ini dijelaskannya seperti demikian. Lihat ini di ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu jadi Yesus Kristus itu punya Allah, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Allah memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini ngomongin siapa sih? Ngomongin tentang Bapa yang berikan pada kita roh hikmat dan roh pewahyuan agar mengenal siapa Kristus dengan benar, gitu ya teman-teman ya.
Jadi ini ada objek yang kita harus mengerti, ini mengenal Kristus oleh Bapa yang memberikan kepada kita hikmat dan pewahyuan. Dan membuat kita semakin mengerti dengan cara memberikan kepada kita mata pengertian. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya mata hati ini bukan mata hati, mata batin sebetulnya, tapi ini mata berupa mata pengertian. The eyes of your understanding. Oke. Jadi understanding di sini artinya memang itu berupa satu pengertian yang didapatkan dari Allah. Agar kamu bisa mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi Kristus terpanggil oleh Bapa ya, untuk kemudian dia sampai duduk di sebelah kanan Bapa di sorga itu, ia lebih dulu harus mati. Ia mengalami kematian, ia mengalami maut, ia masuk dalam kerajaan maut di tingkat yang paling hina. Kalau kita bilang bahwa disalibkan itu udah yang paling hina, ternyata tidak. Ia masuk ke tempat yang paling bawah, yang paling hina di seluruh dunia, yaitu Hades alias alam maut. Tapi di sana dia ngapain? Nah, nanti kita lihat ya. Kalau dia pernah masuk ke dalam tempat yang paling bawah, yang paling hina, ia pun ternyata ditinggikan oleh Allah untuk duduk di atas segala sesuatu, ya. Dan dia didudukan persis di sebelah kanan Bapa di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa-penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Jadi tidak ada kekuasaan, kerajaan-kerajaan, kekuatan, bahkan sihir sekalipun tidak dapat menandingi siapa Yesus. Bukan saja di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah itu jadi teman-teman, di dunia yang akan datang pun Kristus tidak ada yang menandingi. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi Kristus telah menaklukkan segala sesuatu. Dan yang menaklukkannya adalah siapa? Selain Kristus. Sebetulnya Bapa ya. Bapa dengan setiap kuasa yang ditanamkan dalam diri anak, ya, anak Allah yaitu Kristus. Bahwa sekarang ini Kristus telah menjadi penguasa, menjadi raja, menjadi Tuhan di atas segala sesuatu, dan dia telah diberikannya, dia Yesus telah diberikan oleh Allah Bapa kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah ini jadi hubungan Kristus dengan kita tuh seperti apa? Bagaimana kita terlibat dalam semuanya yang telah Kristus lakukan bersama-sama dengan Bapa Surgawi. Ini dia, bahwa kita disebutkan sebagai tubuhnya, kita disebutkan sebagai gerejanya, kita disebutkan sebagai jemaatnya, yang jemaat itu adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Nah, teman-teman kalau kita sekarang mengerti bagaimana urutannya, Kristus telah dibangkitkan oleh Bapa, Kristus telah didudukan oleh Bapa, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada Tuhan Yesus karena Yesus sendiri bahkan memerintah di sebelah kanan Bapa. Disebutkan di situ ya. Nanti dijelaskan juga di kitab Wahyu 3 bahwa Kristus telah duduk di sebelah, selain sebelah kanan Bapa, Kristus pun telah duduk bersama-sama dengan Bapa Surgawi. Nanti ada ayat. Nah, sekarang yang terpenting adalah kitanya gimana. Kita itu adalah tubuhnya. Kita itu adalah bagian dari dirinya. Yang disebutkan sebagai yaitu kepenuhan dia. Tubuhnya bagian dari Kristus, tapi bukan cuma sebagian, bukan cuma bagian tubuh saja, tapi seluruh kepenuhan Kristus, seluruh hidup Kristus, seluruh wujud Kristus, seluruh kemenangan Kristus, seluruh kuasanya ada dalam diri tubuh kita. Tubuhnya yaitu kita, jemaatnya yaitu kita, gerejanya yaitu kita secara rohani. Nah teman-teman sekarang mengerti ya, bagaimana sekarang kita bisa mengerti posisi kita, yaitu kita itu ada dalam Kristus. Kita itu mengalami kepenuhan Kristus. Kita ini duduk bersama-sama dengan Kristus. Kita ini bersama-sama dengan Kristus, ingat ini ya. Kita ini bersama-sama dengan Kristus, bersama dengan Kristus di dunia
sekarang ini dan di dunia akan datang. Tidak ada penguasa, kerajaan, kekuasaan yang lebih daripada kita bersama-sama dengan Kristus. Oke, jelas ya hubungannya gitu ya, teman-teman. Nah, di dalam Ibrani 10:12 dikatakan lebih jelas lagi, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan. Oke, terima dulu itu ayatnya, karena sebetulnya nanti di kitab Wahyu jelas sekali Kristus yang disebutkan selama-lamanya duduk sebelah kanan Allah, ternyata Kristus duduk memerintah bersama-sama dengan Bapa di tahtanya, di tahta Bapa. Oke, Pak, jadi ada berapa Kristus, Pak? Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih dalam. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di tahtanya, di sebelah kanan Allah Bapa, di tahtanya dia sendiri ya. Ia sekarang menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Jadi ia hanya menunggu saja. Sekarang ini ada di mana? Secara faktanya, Yesus ada di tahtanya. Menantikan semua musuh ditaklukkan di bawah kakinya. Oke? Jadi dia tidak turun naik. Yang turun naik itu siapanya? Nah, bagian dari dirinya yaitu kepenuhannya di dalam jemaat. Kopinya, benih ilahinya. Kalau dalam buku 8 namanya cloningnya. Oke, jelas teman-teman. Jadi di sini menyebutkan bahwa Kristus yang dulu pernah hidup di muka bumi ini sebagai manusia, ia telah naik ke surga dan duduk, tidak pernah turun lagi dan sebagainya, karena ia hanya menantikan saatnya sampai dengan musuh-musuh ditaklukkan di bawah kakinya. Musuh yang terakhir dikalahkan adalah maut. Dan kemudian nanti pada pengangkatan ia akan turun dari surga di awan-awan untuk mengangkat atau mencuri orang percaya. Oke? Artinya dalam pengangkatan itu Kristus akan turun di awan-awan untuk mengangkat orang percaya. Nah, nantinya setelah 7 tahun masa antikristus di muka bumi, kemudian dia akan turun seperti yang naik ke surga di Bukit Zaitun, kemudian dia akan memerangi antikristus. Itu yang akan terjadi, yang nanti akan kita hadapi bersama-sama. Sampai sini teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan. Dari 2 ayat itu jelas ya, membangun pengertian, membangun satu understanding, membangun hikmat untuk kita ternyata bersama-sama dengan Kristus, ya, bersama-sama dengan Kristus memerintah. Sebentar, sebentar. Apakah ada pertanyaan? Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Silakan saya perkenankan untuk bertanya. Silakan, silakan. Ini apa nih? Boleh dongeng nggak? Alami, alami. Alami. Katakan, perkatakan alami. Ya, boleh cerita Bu Ari? Ya Pak Doni. Ya, boleh mau cerita, silakan. Apa yang Oh, sedang tadi saya tadi saya sama Ibu Marta ini tadi saya lagi cerita ini gitu Pak. Karena yang saya alami itu kan minggu satu minggu ke belakang kemarin ini Hmm. kan saya kan lagi doa terus tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, coba ubah cara doamu. Kan nggak pernah nanya gitu. Terus habis itu saya dikasih ayat kan bahwa kayak rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku gitu kan. Terus saya merenungkan itu gitu. Terus saya dapat bahwa kayak mungkin apa yang saya doakan selama ini tuh bukan itulah yang Tuhan mau dalam hidup saya gitu kan. Oh, iya. Ambil kursi dulu satu. Yang di apa namanya terus habis itu, nah terus saya belajar untuk doa itu kemarin saya mencoba gitu memberanikan diri saya berdoa. Saya bilang gini Tuhan, biarlah rancanganmu yang terjadi dalam hidup saya bukan lagi rancangan saya dan biarlah apa kehendakmu yang jadi dalam hidup saya. Iya, iya. Apa namanya? Bukan lagi rencana saya begitu tapi
Hmm. Duduk sama mama di sini. Sini sama. Kan mau dengarkan ya. Iya. Habis itu, nah tiba-tiba itu kemarin itu yang saya bilang itu bahwa kok eh tiba Bapak Eko tuh biasanya kan nggak pernah bicara yang kayak aku kamu gitu ya Pak ya sama saya gitu kan. Nah tiba-tiba kemarin itu dia bicara seperti itu. Dia bilang gini, kamu pokoknya besok anak-anak harus siap 6:30. Kalau tidak 6:30, kamu antar sendiri anak itu ke sekolah. Saya kaget nih. Terus saya kan tidak yang kayak saya tidak suka mengomel ya. Jadi saya cuma oh iya. Terus dia bilang gini, nanti 6:30 saya antar. Kalau 6:30 sudah siap saya antar gitu. Terus saya bilang kasihan anak-anak itu dia tinggal berdua dan belum ada orang di sekolah gitu kan. Jadi saya bilang ya sudah saya antar gitu. Nah sudah dan dia pergi gitu. Saya merenung ada apa ya Tuhan kok tiba-tiba dia seperti itu gitu. Gitu. Habis itu nah pagi sabar dulu Mama, apa? Mama yang bayi itu gambut itu. Apa terus habis itu ya tunggu sedang bicara. Habis itu nah pagi-pagi tuh ya, apa namanya terus Roh Kudus bilang pagi-pagi itu sudah anak-anak sudah siap 6:30 dan waktu pas dia sudah siap dan dia datang untuk mengantar anak-anak gitu Pak. Nah terus tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, kamu yang antar. Dan saya belum pernah bawa gonceng orang gitu, maksudnya bawa motor tuh gonceng orang kecuali yang kecil itu aja gitu. Saya cuma bilang ya bisa nggak ya gitu. Saya bilang aduh bisa nggak ya kok saya gitu. Terus habis itu sampai 3 kali Roh Kudus bilang sama saya dan akhirnya saya bilang oke, saya jalan. Saya berusaha untuk bawa. Dan di situ waktu pas saya berusaha untuk ini tuh kok yang kecil itu minta minum susu di tengah jalan gitu sampai nangis-nangis. Dan saya bilang gini Tuhan, sampai saya berhenti lagi saya bilang bisa nggak ini? Terus saya bilang gini Dek, Adek tenang ya, Mama mau bawa motor gitu, mau antar kakak ke sekolah dulu ya. Terus akhirnya saya bawa motor, saya pelan-pelan. Nah di situ Roh Kudus baru ajarkan saya bahwa apa namanya dia mau mengajarkan sesuatu hal gitu bahwa suamimu sengaja Tuhan buat seperti itu supaya saya bisa menjadi pribadi yang kuat karena seorang apa namanya prajurit Tuhan, pion-pionnya Tuhan gitu. Tuhan itu harus kuat gitu. Waktu dia diterjang badai, waktu dia ada masalah apapun dia harus kuat berdiri, tetap berdiri gitu. Dan maksudnya untuk apa namanya pekerjaan Tuhan dan Tuhan sedang melatih saya gitu dan Roh Kudus ngasih tahu saya bahwa hari-hari inilah yang Tuhan mau gitu. Kamu lagi dilatih, Tuhan mau menjadikan kamu menjadi seorang yang kuat, seorang yang maksudnya eh ya seperti prajurit Tuhan kan kalau prajurit lemah kan nggak bisa jadi prajuritnya Tuhan gitu. Dan di situ saya mengerti gitu, oh ternyata tuh caranya Tuhan itu tiba-tiba buat suami saya marah sehingga saya berani melawan trauma saya bawa anak-anak ini naik motor bertiga gitu dan puji Tuhan sampai di sekolah dan sampai pulang di rumah itu Tuhan buat lancar gitu. Anak-anak tidak ada yang rewel, tidak ada. Dan saya mengerti gitu. Dan tadi waktu saya baca Efesus 1 ini sampai 23 ini saya mata saya kayak mau berkaca-kaca, saya berarti kayak kena gitu Pak. Saya seperti inilah yang aku maksud gitu. Maksudnya ya Tuhan tuh lagi ngajar ini gitu supaya saya tuh mengerti gitu apa yang sejatinya panggilan apa yang Tuhan mau letakkan dalam diri saya gitu. Dan itu terima kasih Pak buat firman-Nya hari ini. Ya, itu firman dari buku Pemuridan bukan dari saya. Oh Bukan. iya. Oke. Nah, tepuk tangan dulu buat Bu Ari. Nah, jadi dari apa yang dibaca itu kita mungkin sering baca ayat itu dalam Alkitab, mungkin juga sering ada dalam khotbah, kita sering dengar. Saya juga minggu-minggu kemarin membahas ayat ini ya. Mungkin bagi kita semua ya tampaknya kurang pendalamannya ya. Yang diperlukan adalah seseorang mesti mengalami Tuhan dan mengalami terjemahan Roh Kudus sehingga setiap apapun yang dibaca oleh kita pada saat yang sama, Roh Kudus kemudian mengajari kita bagaimana kita mengalami jamahan Tuhan, lawatan Roh Kudus dalam segala sesuatu. Dan firman yang tadi dibaca oleh Bu Ari itu relate dengan kehidupannya. Jadi menjadi satu bentuk peneguhan, konfirmasi bagaimana kita mesti berjalan karib dengan Tuhan senantiasa. Nah, jadi ayat yang sama belum tentu setiap orang ngalamin pendalaman yang sama. Oke, bisa dalam banget, bisa dalamnya oke, saya mengerti Pak, tapi saya
menggugah kita untuk, yuk setiap kali kita baca ayat Alkitab, kalau kita belum sampai dengan mempunyai pengertian yang dibukakan oleh Allah Bapa sendiri, untuk akhirnya kita mengenal kuasa Tuhan yang dalam diri kita, kemudian kitanya masih, ya oke, wah luar biasa ya, cuma gitu aja, berarti kita belum mengalami perubahan, belum mengalami dinamika Roh Kudus. Kita masih mempunyai apa namanya ya, belum menerima lawatan yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh Allah lewat roh hikmat dan roh pewahyuan untuk mengenal Kristus dengan benar. Nah, teman-teman, kalau kita terus-menerus ngalamin Kristus, tentu saja kita akan ngalamin begitu banyak hal-hal yang membuat kita hidup terus senantiasa. Dalam arti hidup ini bukan bernafas saja, tapi mengalami satu jamahan dari Tuhan dan kita mampu mengimpartasikan itu tanpa sadar kepada banyak orang. Karena pribadi Kristuslah yang hidup menghidupi kita dan memenuhi kita senantiasa. Oke, ada lagi yang bertanya? Boleh silakan. Selamat bergabung buat Ibu Yunike, Shalom, Ibu Itun, Bu Yohana, selamat bergabung, selamat datang. Tidak ada pertanyaan? Baik, saya teruskan. Berikutnya, posisi anak Allah. Ini sering kali dibahas, tapi ini nanti kita akan jelas ya, lebih jelas lagi dalam ini. Walaupun sejarah lahiriah kita masih berada di dunia, secara rohani kita telah diberi tempat di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan Tuhan Yesus. Sejak persatuan roh kita dan roh Tuhan Yesus terjadi. Kapan ngalaminya? Ketika kita mengalami kelahiran baru dan mengalami baptisan Roh Kudus dan mengalami kesadaran penuh dipimpin Roh Kudus untuk mengalami pribadi Kristus. Dan yang keempat, sekali lagi, bahwa kita mengalami Yesusnya yang memenuhi kita. Oke, jadi kita penuh oleh Roh Tuhan dan Roh Tuhan memenuhi kita. Pak, mesti dua status begitu? Iya, betul. Karena yang terjadi ketika kita penuh dengan Roh Tuhan, kita belum tentu menyadari bahwa Kristusnya kemudian bekerja, beraktivitas, bernafas dalam diri kita. Kalau kemudian terjadinya Yesus itu memenuhi kita, kita membawa kehadiran Kristus dan dampaknya ketika kita menghadirkan Kristus kemanapun dan terjadi mujizat, kitanya nggak sombong. Mengapa? Karena itu Kristus yang kerjanya, bukan kita. Jelas ya teman-teman? Nah, sampai di 4 tahap itu kita bisa mengerti, kita itu adalah tubuh Kristus. Oke, yang tadi dibahas dalam Efesus 1 ayat 23. Oke, tubuh Kristus yang penuh dengan roh Tuhan. Efesus 2 ayat 4. Silakan Ibu Made, tolong baca. Hilang. Silakan. Iya, Pak. Ya. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, Amin. terima kasih Bu Made. Ya, Pak. Ini saya sudah bahas ya, jadi di minggu yang lampau kita mempunyai posisi di kerajaan Allah itu bukan cuma masuk di kerajaan Allah begitu saja, tapi kita membangkitkan. Nih, kita dibangkitkan nih oleh Bapak ya, membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali ini diberi kedudukan di tempat yang sama dengan Tuhan Yesus, tempat yang sama bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kitanya numpang dalam kehidupannya, dalam wujud Kristus. Untuk apa sih? Untuk kita dengan pernyataan Allah itu di tempat di mana kita duduk bersama-sama dengan Kristus, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan. Jadi Bapa menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah.
Nah, kasih karunia yang melimpah-limpah itu ia wujudkan, ia berikan di dalam Kristus. Artinya apa? Kalau kita dengan cara kita, dengan jalan kita nggak akan dapat bisa melihat cara kerja Allah dengan kasih karunia yang melimpah-limpah itu. Yaitu kita seringkali kalau kita mau sukses kerja gitu teman-teman ya. Kalau kita mau mendapatkan kekudusan, maka kita mesti menghilangkan setiap dosa-dosa ini keluar. Akhirnya kita datang ke tempat-tempat di mana tempat-tempat tinggi yang ada orangnya ya, ke tempat-tempat sunyi yang ada orangnya, ya nggak kayak gitu juga. Nggak nonton TV, itu bagian dari memilih untuk hidup terlepas dari dunia, tapi bukan kemudian otomatis jadi kudus. Selama kita ada dalam, pengertian seperti itu tanpa mengenal bagaimana Allah mendudukan kita bersama-sama dengan Kristus agar berbuat baik pada akhirnya. Karena kitanya sudah tersembunyi dalam hidupnya Kristus. Jelas teman-teman? Nah, mungkin heran ya, mungkin teman-teman, selama dengar FFG 3 tahun ini mungkin kira-kira ya, Pak Doni sering ngomongin soal perubahan karakter, soal kehidupan Kristus, soal tabiat daging, soal bagaimana menjadi seseorang yang penuh penuh dengan tuntunan Roh Kudus agar diubahkan terus-menerus. Pak, perubahan karakter terus, Pak. Lah iya, kenapa? Kita masih belum berakar di dalam setiap kasih Tuhan yang benar. Kenapa? Kalau berakar, artinya kita sedang mengalami permukaan demi permukaan. Kita sedang mengakar ke dalam hidup Kristus. Tapi kalau kemudian diberi kesempatan untuk bisa nggak kemudian kita cari pertolongan yang lain yang lebih instan. Nah, kemudian kita memilih itu, berarti kita belum sanggup berakar sepenuhnya di dalam Kristus. Jelas teman-teman ya. Jadi makanya perubahan karakter ini entah sampai kapan saya akan bagikan. Sampai akhirnya benar-benar kita diberikan kuasa dan dibagikan pengajaran tentang kuasa yang sesungguhnya. Masih ingat kira-kira 2-3 tahun yang lalu ketika kita mulai bengkel doa ya sejelas sekali, bengkel rohani, bengkel doa ya. Satu hal ketika saya waktu itu mulai lebih dalam di FFG mengajar kita memberikan pengajaran buat kita semua. Satu hal ketika saya sedang saat teduh, satu pernyataan ini muncul, prematur. Jadi ada banyak orang yang kemudian diberikan pengajaran begitu dalam kondisi belum berakar sepenuhnya dalam Kristus. Hanya ingin kuasanya saja, hanya ingin secara instan dapetin, "Oh pengertiannya gini, oke kita tentang alam roh ya," gitu ya. Akhirnya jadinya prematur. Nggak tahu kemana sekarang ya, mungkin teman-teman yang dulu belajar mungkin udah punya, satu komunitas untuk menghidupkan kuasa-kuasa itu, saya sih nggak bilang itu salah. Tapi selama tabiat kita belum berakar dalam Kristus, yang jadinya adalah ketika kita berhasil dalam pelayanan, itu adalah jerih payah kita. Tanamkan ini dalam diri kita teman-teman, kita ini tersembunyi dalam Kristus, selama-lamanya demikian. Yang kerjanya Kristus, yang aktifnya Kristus, kita cuma numpang untuk kemudian membawa tubuh ini agar Kristusnya benar-benar bermanifestasi penuh. Selama kita nggak begitu, kita akan haus kekuasaan. Yang terjadi, hubungan ini nggak pernah terwujud. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Tuhan. Kalau kemudian kita berakar dalam kasih dengan luar biasa kepada Tuhan, maka tumbuhlah kemudian tumbuh ke atasnya juga akan mengalami buah yang lebat. Mengapa? Karena akarnya kuat. Akar kuat menopang seluruhan pohon. Akar yang kuat di dalam tanah memang nggak akan kelihatan akarnya kuat. Tapi nggak bisa kemudian diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran manusia. Nah, di FFG masih banyak orang yang masih bingung tentang pengajaran. Di RTM juga masih banyak orang-orang yang perlu dididik dalam pengubahan karakter bersama-sama dengan Roh Kudus.
Jadi teman-teman kalau kemudian kita masih perlu berakar, berakarlah yang benar kepada Tuhan. Nah ya, nanti kalau kemudian kita diberikan kepercayaan, kitanya nggak jadi sombong, teman-teman ya. Nggak jadi kemudian kita lupa diri. Oke, itu teman-teman yang akan saya bahas. Bentar. Oke, ya. Kemudian kita baca dulu tentang posisi anak Allah ini. Posisi anak Allah kita duduk di dalam Kristus, di tahtanya Tuhan Yesus. Oke. Dan kalau posisi anak Allah diterjemahkan dalam hal apa, Pak? Oh, dalam bahasa yang sebenar. Bukankah dalam buku 8 seseorang Kristen yang sudah lahir baru itu tidak langsung jadi anak Allah? Gitu ya. Yang benar. Kenapa? Dalam wujud seorang anak Allah tidak ada lagi yang namanya orang ini mempunyai pikiran yang bercabang di luar Kristus. Ya teman-teman ya. Karena yang ia sekarang hidupi adalah siapa Kristus dalam dirinya. Nah, satu kata yang hendak saya bagikan. Bagaimana caranya agar kita mengalami Kristus, Sang Anak Allah itu. Yang pertama kita mengalami ketaatannya. Oke. Karena ketaatannya dia yang ia pancarkan lewat diri kita, lewat rohnya, lewat pikirannya, akal budinya, jiwanya, itu adalah ketaatan yang bisa membuat kita terlindungi oleh kuasa Tuhan. Diselamatkan. Meskipun dalam berbagai-bagai setiap hal yang sulit sekalipun. Mengapa bisa taat? Kalau seseorang taat berarti dia bisa mengenal bagaimana dan kepada siapa ia bisa taat. Nah, Kristus sebagai anak Allah, ia taat kepada Bapa. Untuk kemudian menuruti apa yang Bapaknya suruh untuk dia lakukan. Dalam hubungan dengan Bapa itu, ada satu pernyataan, satu perkataan yang luar biasa. Tentang sonship. Nah, ini yang jarang dibahas. Sonship itu apa sih? Ini sonship, saya chat ya. Bagaimana bertindak sebagai anak. Nantinya kita bisa mengenal anak Allah itu apa. Bertindaklah seperti seorang anak kepada Bapa. Kalau kita bergantung penuh, maka kita ini ketika hasil dari bergantung penuh itu dan kita kemudian dapat tuntunan dan kita nurut sepenuhnya, maka itu terjadi sonship. Tapi kalau belum terjadi penurutan ketaatan penuh seperti Kristus pada Bapa yang mustahil kita bisa lakukan kecuali jika Kristusnya memenuhi kita dengan obedience, keinginan, jiwa, akal budi dan setiap kuasa yang ia punya yang kemudian dihidupkan dalam diri kita, maka muncullah pernyataan yang sama, sonship ini dalam diri kita. Bagaimana posisi anak Allah ini terjadi dalam hidup kita. Sonship. Jarang dibahas teman-teman dimanapun. Saya percaya deh, yakin. Sonship, bagaimana kita menjadi anak Allah. Oke? Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya ada yang keluar. Siapa yang keluar? Bu Marta? Bu Marta ya? Bu Marta nggak ada. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Oke, saya terusin. Bukan terdakwa lagi. Sejak kita mengakui penebusan oleh darah Tuhan Yesus. Dosa kita dihapuskan olehnya. Dan kita dipindahkan dari posisi orang terdakwa menjadi anak Allah yang beroleh kasih karunia. Dasar kita untuk menghampiri tahtanya yang sekarang bukan dengan ketakutan. Ih, takut dihukum. Ih, takut berdosa. Ih, takut nanti Tuhan marah kalau saya nggak baca Alkitab. Ih, nanti kalau eh, saya nggak ke gereja, Tuhan akan cabut berkatnya. Nah, kayak gitu ya. Tapi kita terhubung melewati kasih, lewat kasih di antara anak dengan bapaknya.
atau antara saudara Yesus dengan kakak tertua, atau antara murid dengan gurunya, dan kepada Roh Kudus sebagai anak dan ibunya. Jadi kita berhubungan dengan Elohim, bahwa kita berhubungan dengan Bapa, bahwa kita ini sebagai anak pada Bapa, kita berhubungan dengan Yesus sebagai guru, sebagai kakak, dan kita kepada Roh Kudus sebagai seperti seorang pada ibu ya. Oke teman-teman, silakan dibaca ayatnya Kolose 2:13. Silakan dibaca Bu Hotnida. Iya Pak. Terima kasih. Kolesi 2 ya Pak. Betul Bu. Kolesi 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendawak dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya. Amin. Terima kasih Bu Hotnida. Roma 8 ayat 33. Bu Yunike bisa baca tolong? Bu Yunike ada? Masih belum bisa ya? Ibu Itun? Bisa baca Ibu? Roma 8 ayat 33? Belum bisa baca. Ibu Yohana ada? Iya Pak Doni. Terima kasih. Iya. Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, terima kasih Bu Yohana. Sama-sama Pak. Baca, mari kita baca Kolose 2:13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Jadi pada saat kapan Pak kita mati ini Pak? Bukankah kemudian banyak orang bilang ketika seseorang masih dalam kandungan ibunya, belum mengenal kehidupan baik dan jahat, orang itu suci Pak, bayi itu suci Pak? Enggak, bayi itu pun karena statusnya turunan Adam, mati rohani juga oleh karena pelanggaran Adam. Apalagi kalau kemudian orang Yahudi di masa itu, karena kemudian mereka disunat dengan cara-cara religius, dengan cara Judaism, ya mereka terikat kepada hukum Taurat. Jadi mereka berpikir dengan hukum itu mereka mendapatkan kereligiusan secara langsung. Dan orang Yunani yang berbahasa Yunani di zaman itu, mereka tidak mendapatkan sunat. Jadi kalau mereka tidak mendapatkan sunat, mereka tidak sah sebagai pengikut juru selamat, pengikut keagamaan Yahudi maksudnya. Ya. Nah, oleh karena itu maka seseorang yang mengikuti pengajaran itu, pengajaran apa yang diajarkan Tuhan Yesus, bagi orang Yahudi, mereka masih mempertahankan tentang sunat itu penting, ngikutin Taurat itu penting. Nah, bagi orang-orang di luar Yahudi, ini suatu hal yang memberatkan mereka. Dan Paulus bilang, nggak usah kamu ngikutin aturan-aturan itu, karena aturan-aturan itu dipergunakan untuk hanya orang-orang Yahudi saja. Sementara seseorang di luar bangsa Yahudi, mereka yang menerima Kristus meskipun mati oleh karena pelanggaran dan karena tidak disunat secara lahiriah menurut aturan Yahudi, Allah menghidupkan bersama-sama dengan Kristus sesudah Allah mengampuni segala pelanggaran kita. Kapan Ia mengampuni pelanggaran kita? Dengan menghapuskan surat hutang. Surat hutang itu apa isinya? Isinya adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Mengapa mendakwa dan mengancam kita? Karena kita telah melakukan seluruh tindakan
sebelum mengenal Tuhan, tindakan-tindakan itu menyebabkan kita ada dalam status orang berdosa. Setiap dosa yang kita lakukan itu menuduh dan mengancam kita di hadapan Allah. Mendakwa, mengancam kita. Dan itu ketika kita terima Tuhan Yesus, dan itu ditiadakan oleh Allah dengan memakukannya pada kayu salib. Oke, jadi mengapa dipakukan pada kayu salib dan Allah meniadakan semuanya itu? Karena di kayu salib itu tergantung Mesias, Sang Penyelamat, yang membawa kita masuk ke dalam kekudusan. Meskipun kita masih berdosa dan statusnya masih berdosa di waktu itu, tapi dengan kita mengakui Yesus sebagai penyelamat kita, dengan darahnya kita ditebus, kita, dosa-dosa kita, sejarah kita di masa lampau, itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Surat utang ini adalah surat rentetan peristiwa, kejadian, perbuatan, bahkan pikiran-pikiran yang kemudian menuduh, mendakwa kita di hadapan Allah dan mengancam kita. Ini nggak bisa dibereskan. Juga dengan cara-cara Taurat, ini nggak bisa dibereskan. Karena hanya satu yang bisa membereskannya, darah Kristus. Yang tersalib, yang kemudian memindahkan kita ke dalam status sebagai anak Allah. Ini kan nggak bahas anak Allah ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui hal ini? Lihat, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah memilih orang-orang ini untuk masuk ke dalam posisi anak Allah. Gimana caranya, Pak? Ya, caranya adalah kita tidak lagi terhukum. Karena Allah yang membenarkan kita semua. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Karena kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Allah tidak menghukum kita sejak saat itu. Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah jadi pembela bagi kita. Kalau Allah tidak menghukum kita, bahkan Yesus tidak menjadikan dirinya sebagai hakim untuk kemudian membuat kita masuk ke dalam neraka, malah jadi pembela bagi kita. Jadi apa tindakan kita setelah mengetahui hal ini? Kasihilah Allah dan bergantilah hidup dengan hidupnya Kristus. Itu yang perlu kita lakukan. Satu-satunya tindakan yang perlu kita lakukan adalah dengan aktif, dengan responsif, diubahkan oleh Allah, dan kita mau menerima perubahan itu. Kenapa? Karena Allah mau membebaskan kita dari setiap tuduhan dan dakwaan yang mengancam kita, karena kita belum sepenuhnya mengerti kuasa darah Yesus itu yang menghapuskan semua dosa itu dari diri kita. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Penyemprotan. Oke. Oh, penyemprotan demam berdarah mungkin ya. Oke. Enggak apa-apa, Bu Yuni. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum lebih jauh, teman-teman dapat apa sampai dengan 3 sub ini? Dengan teman-teman ya. Mesti dapat pengajaran, mesti dapat pengertian, mesti dapat hikmat. Dapat apa dari 3 subbab ini? Silakan. Bu Hornida, silakan. Saya mendapatkan apa yang dibilang Pak Doni tadi dengan firman-Nya, ketaatan. Yang ketaatan itu saya pergumulkan dengan berapa puluh tahun dalam 3 tahun ini bersama FFG. Ya. Sangat luar biasa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tidak gampang memang ketaatan itu kita apa sih namanya mempertahankan. Ya. Jadi apa yang dibilang Pak Doni tadi, ketaatan untuk membawa kita ke dalam pikiran Kristus dengan sangat baik. Karena selama ini memang di dalam pergumulan di saat duka dan sukacita, saya sangat luar biasa mendapatkan itu. Jadi di saat ini, tahun ini aku meminta sesuatu kepada Tuhan, ketaatan
hampir setiap tahun betul-betul selalu taat kepada Tuhan itu apa pergumulannya, apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan. Saya rasakan itu biarpun ada duka dan sukacita di saat suami saya meninggal sangat luar biasa, karena di situ saya tidak diberikan nangis untuk memberangkatkan ke surga. Karena apa? Itulah selama ini saya meminta sesuatu kepada Tuhan, bahwa saya biarlah Tuhan memakai saya secara pribadi dengan ketaatan, biarpun secara pribadi ada penolakan, tapi tetap saya Tuhan itu memproses dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi saya yang firman tadi sangat luar biasa, karena semua firman yang dibagikan Pak Doni tadi adalah suatu ketaatan bersama Tuhan, bahwa firman yang tadi kalau bisa kita dengan memegang Tuhan yang luar biasa itu, kita ada damai sejahtera, ada ketenangan, diberikan sukacita, diberikan apa sih namanya, tidak khawatir. Ya. Ada kelimpahan yang diberikan Tuhan itu, biarpun kita tidak mempunyai dunia, ya, biarpun banyak gemerlap di luar sana, tapi aku selalu yang dituntun Roh Kudus itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan tahun ini sampai terakhir apa yang diberikan Tuhan kepada saya untuk menjalankan yang diberikan Tuhan itu bisa taat di dalam peninggalan suami saya, diberikan anugerah yang sangat luar biasa untuk melayani di gereja, melayani tetangga, melayani keluarga, anak-anak sekarang sangat pergumulan yang besar, karena selama ini mungkin tidak menghiraukan apa pendapat anak-anak. Sekarang dilibatkan Tuhan, bahwa saya itu harus tanggung jawab untuk bukan untuk melayani orang, tapi untuk tertuju kepada anak-anak. Jadi saya mohon bersama Pak Doni didoakanlah anak saya, karena ada apa sih namanya, godaan dunia yang tidak berkenan. Jadi aku percaya dan yakin bahwa ini bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan untuk tertuju untuk mendidik anak-anak saya. Jadi ketaatan itu ya Pak Doni sangat luar biasa. Biarlah kita yang hadir selalu jangan cuma mendengarkan, jangan cuma memberitakan, tapi ketaatan itu tidak ada. Harus, kalau ada ketaatan di situ berkahnya berlimpah. Jadi kita selalu sendiri, biarpun sendiri. Contohnya nih, aku biasanya punya suami, tidak ngomong kemana-mana. Sekarang aku sendiri merasakan sendiri, tapi Tuhan mencabut semua galaunya, tapi diberikan sukacita yang berlimpah. Itu yang kurasakan Pak Doni. Semoga kita yang di sini ketaatan yang sangat luar biasa, biar dipakai Tuhan secara pribadi dengan sangat luar biasa. Itu yang kurasakan selama ini Pak Doni. Moga-moga ke depannya bertambah-tambah pelayanan saya, karena di sehari-hari di gereja udah bertambah-tambah, memang sangat dipakai. Malah tema saya gini, lo masih berduka kan? Kok bisa senum-senum? Iyalah, karena Tuhan itu baik sekali memberikan sukacita. Beda dong kalau dunia kita pakai ya sebentar-bentar nangis, sebentar-bentar galau kepada orang. Tapi aku tahu nggak, kalian selalu sukacita ya. Biarlah kalau ada perkara tertuju kepada Tuhan, jangan menceritakan kepada orang-orang apa yang kita keluhkan. Jadi di saat ada penghiburan hampir 2 bulan nih penghiburan sangat luar biasa Pak Doni. Jadi terima kasih kepada Roh Kudus tuntunannya, biar kesaksian saya Pak Doni, maaf ya. Karena kemarin-kemarinnya banyak orang yang saya tabur di saat suami saya meninggal. Itu yang sangat luar biasa. Saya selama ini nggak menuntut, taunya
Aduh, sangat luar biasa, betul-betul. Terima kasih Pak Doni. Di saat firman yang tadi yang dibagikan semua itu ketaatan. Kalau kita mencari ketaatan pasti berkatnya berlimpah, jauh dari ketakutan. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih semuanya. Bu Hotida, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Hotida. Ya, masuk ke dalam ketaatan Kristus itu membutuhkan satu effort, satu upaya ya. Bukan cuma ya saya nunggu aja deh gitu ya, nunggu taat ya. Saya menunggu Tuhan jamah saya dulu gitu ya. Oke, Tuhan udah jamah nih. Tapi selalu ada respon bagian kita untuk kita mau atau tidak. Nah, ini bagian yang gak mudahnya. Kitanya seringkali nggak mau pikul salib, nggak mau memikul kerugian tertentu, nggak mau menderita bagi eh, suruhan Tuhan itu dalam diri kita. Nggak mau kita kemudian didugikan. Selalu begitu kan? Mengapa? Karena ternyata itu membuktikan bahwa kita masih egosentris ya teman-temannya. Itu yang seringkali sulit untuk bagi kita mengerti bagaimana kita mesti ngikutin Tuhan. Nah, sementara begini teman-teman, yang terjadi adalah bahwa kita telah dipindahkan, kita telah menerima sonship, kita telah menerima Kristus, kita telah menerima bagian yang tidak akan diambil oleh siapapun, hubungan dengan Elohim itu. Dan bahkan kita telah menerima bagian terbaik, tertinggi. Tidak ada yang lebih top dari itu, yaitu posisi anak Allah. Tidak ada. Bahkan malaikat-malaikat pun tidak berposisi seperti itu. Mereka adalah ciptaan. Tapi kita ini bagian dari kealahan. Bagian dari rohnya. Jelas teman-teman? Maka dari itu memang sangat indah kalau kemudian kita mengikuti rentetan ketaatan itu, kemudian kalau kita setelah mencapai satu tingkat tertentu, kita bisa melihat, wah Tuhan tuh baik ya. Tuhan tuh luar biasa banget ya memelihara saya. Saya jadi mengerti ini gitu ya. Saya jadi mengerti kalau kemudian saya mesti ngalamin hal-hal yang tidak mengenakan, berduka cita, sesuatu yang membuat saya rugi. Tapi Tuhan tuh pada akhirnya berbuat kebaikan. Sangat nyata kebaikannya. Dan itu nggak bisa kita lihat di awal, nggak bisa. Kita selalu lihatnya dalam satu perspektif yang berbeda. Seperti kita naik ke puncak gunung, kita bisa melihat view pemandangan yang lebih indah, lebih naik lagi, lebih indah lagi, lebih naik lagi. Ada di atas awan, lebih indah lagi. Nah teman-teman, tentu untuk mencapai puncak-puncak tersebut tidak mudah memang. Tapi membutuhkan perspektifnya Tuhan. Itu adalah hal yang bisa mungkin kita lakukan. Menghidupi perspektifnya Tuhan seperti apa? Mendengarkan remanya setiap hari. Itu menumbuhkan perspektif baru dalam hidup kita. Jelas teman-teman? Oke, ada lagi mau yang membagikan sesuatu? Sudah dapat apa sepanjang 3 sub ini? Silakan. Ada yang mau bagiin sesuatu? Bu Made mungkin? Jadi tadi adiknya udah, kakaknya belum. Ya, terima kasih Pak. Makasih juga. Dari tadi tentang judul yang kita bahas ini tentang otoritas anak Allah, posisi Yesus, kemudian bagaimana posisi kita di dalam kealahan. Nah, di sini baru saya pahami bahwa tidak mudah untuk menjadi tubuh Kristus. Ketika kita melihat apa yang sudah dikorbankan oleh Tuhan Yesus untuk bisa menjadi kepala. Dan kita juga di dalam tanda kutip kemudahan kita di dalam menjadi tubuh Kristus ini karena kita menerima Yesus. Tapi kembali lagi tentang ketaatan tadi saya flashback. Kemarin-kemarin belum pernah berpikir bahwa saya ini adalah tubuh Kristus.
nggak pernah ada pikiran untuk planningnya saya mau menjadi tubuh Kristus gitu kan. Nggak ada rencana untuk menjadi bagian dari pekerja Tuhan. Tidak mempunyai rencana untuk mencari karunia Tuhan. Tetapi yang ada pertama itu adalah ingin taat kepada firman Tuhan. Ada komitmen pertama itu yang muncul di dalam hati. Ada komitmen yang ingin berusaha taat. Sampai kemudian sampai di sini. Sampai kemudian menerima karunia demi karunia. Kemudian bisa mengerti bahwa oh, aku ini bagian dari tubuh Kristus. Baru mengerti ketika ada dorongan hati harus melakukan itu sebagai bagian dari ketaatan. Padahal itu sebenarnya istilahnya bukan secara hurufiah itu bagian dari firman, tetapi ketika ada tuntunan di dalam hati untuk melakukan menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan, itu kita lakukan. Walaupun terkadang kita tidak dalam kondisi baik-baik saja, tubuhnya, ekonominya. Tetapi kemudian itu yang seperti tadi Bapak bilang, taatkah kita, mampukah kita berkorban di dalam ketaatan kita menjadi tubuh Kristus bagi kemuliaan Tuhan. Ini yang membuat saya tersadar bahwa sebenarnya semakin ke sini kan semakin disingkapkan sama Tuhan bahwa begitu perjalanan yang panjang tentang ketaatan kepada Tuhan itu sebenarnya benar-benar meningkatkan level. Kita tidak lagi menjadi ekor tetapi terus di bawah Tuhan naik. Di sini tadi disingkapkan tentang bagian bahwa kita ini, saya ini, kita ini itu duduk bersama-sama dengan Allah. Ini yang mengejutkan saya. Biasanya kan kita berpikir, oh nanti setelah kita mati, kita duduk bersama-sama Allah karena Tuhan Yesus. Tetapi ternyata sekarang pun kita sudah bersama-sama dengan duduk di sebelah kanan Allah karena kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Yeah. Kalau kita tidak menjadi tubuh Kristus, kita tidak mengalami kepenuhan demi kepenuhannya. Tidak mungkin kita boleh menjadi karunia, menerima karunia demi karunianya. Tidak mungkin saya menerima kemudahan-kemudahan di dalam hidup. Kemurahan-kemurahan di dalam hidup. Kalau kita tidak dilayani oleh surga di dalam hidup kita. Itu yang membuat saya tersadar, Pak. Betapa istimewanya menjadi anak-anak Tuhan. Begitupun ketika kita itu harus bekerja bagi Kristus, harus bekerja menjadi tubuh Kristus, kita juga harus ekstra melepas keegoisan kita, kenyamanan saya dalam melayani Tuhan. Itu yang kembali saya disadarkan, oh aku tubuh Kristus. Aku ini harus mencerminkan Kristus. Itu Pak yang boleh saya saksikan. Terima kasih Bu Made. Tepuk tangan buat Bu Made. Ya. Jadi contohnya bahwa kita baca Alkitab, tentu saja baca Alkitab itu bukan cuma baca ya, kemudian baca dan kemudian kita merenungkan. Bukan cuma itu aja sebetulnya. Membaca, merenungkan sampai dengan kita mengalami apa yang Tuhan alami, apa yang para saksi Kristus alami, apa yang pengikut Kristus alami di masa lampau. Dan bahkan
menghidupkan semua rentetan kehidupan itu di zaman ke zaman yang Tuhan berikan itu, menghidupkan di zaman ini tuh, itu lewat kita, lewat pertemuan pribadi dengan Tuhan setiap saat. Jadinya mungkin yang terjadi sekarang bukan saja kita mesti baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, tapi akhirnya menjadikan semua yang telah kita pelajari itu hidup tumbuh dengan jelas. Ya bukankah kemajuan rohani kita mesti diperlihatkan dengan jelas agar orang memuliakan Tuhan? Ada ayatnya. Nah, itu artinya bahwa kita bukan cuma baca Alkitab, kita bukan cuma merenungkan, tapi kita pun pada akhirnya kelak mencicipi kebaikan demi kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita sekarang mengerti bahwa ternyata apa yang Tuhan tuntun dalam hidup kita bukan cuma hal-hal yang sulit, hal-hal yang tanda kutip penderitaan, tapi pada akhirnya kita menerima kemuliaan yang sama dengan apa yang Tuhan dapat. Oke, jelas ya teman-teman. Oke, ada lagi satu orang lagi deh, silakan. Udah dapat apa sepanjang 3 sub ini? Mungkin Bu Marta, Bu Yohana, Bu Monica, Bu Itun, silakan. Saya mau bagiin. Ya Pak, Ya, oke, saya deh. boleh Bu Marta. Salam. Shalom. Tadi sebetulnya nggak bisa on atau apa bicara, tapi nggak Apa? apa-apa lah. Ini Apa? mungkin dorongan. Terima kasih Pak untuk kesempatan. Kasih juga Bu. Iya, kembali saya seperti kesaksian teman-teman, ya memang makin hari makin bersyukurlah kita dalam FFG mengenal jalan Tuhan. Apalagi kan selama kita berapa tahun, 3 tahun ini kan kita makin seperti keluarga lah gitu dalam ini. Jadi bukan hanya pemuritan, tapi kita mengalami fellowship, kita juga saling mengenal, saling tahu, cari cerita, ya makin dekat walaupun kita by Zoom Datang dengan ke rumah ya, keluarga datang ke dekat. rumah ya. Iya, iya Pak, yang ulang tahun, selamat buat Bu Silvi. Terus, Terima kasih. iya. Ya, kalau bisa kunjungin ke Bandung, ke teman-teman kayak Ibu Hotnida, itu juga saya suka cita lah bagi saya. Kalau bisa ke semua, karena ya indah lah hidup dalam keluarga FFG ini. Apalagi kalau kita ingat kemarin kita kan udah 2 orang ya Pak. Nah, di situ saya lihat mereka sudah bersama Bapak sungguh, bukan kayak orang-orang kan begini begitu, bukan. Karena kita sudah mengenal Bapak, mengenal Tuhan, mengenal Roh Kudus. Jadi itu seperti memang kita kayak dimasuk gitu, kasih kesempatan lebih kenal. Jadi ya hanya sih cuman saya pikir berapapun usia kita, mari makin lebih dekat dengan Tuhan. Makin sampai kita pun kalau seperti kayak teman-teman kita almarhum itu semua mereka sudah tenang gitu. Tinggal bagian kita yang berjuang gitu Pak. Kalau bisa mesti makin banyak orang yang mengenal Tuhan. Demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Marta. Tepuk tangan buat Bu Marta. Iya. Iya ya, mengingat teman-teman kita yang lebih dulu pergi ya. Dari 2 teman kita itu, dua-duanya sebelum berpulang itu mereka terhubung dengan saya sendiri pribadi. Persis waktu Bu Mega itu, bahkan Bu Mega sempat didatangi sama Pak Anton dan Pak Agus kalau nggak salah. Didoakanlah Bu Mega waktu itu. Dan sempat juga 2 hari sebelumnya Bu Mega sempat telepon-teleponan sama saya juga. Ya bukan berarti apa ya, bukan berarti wah karena doa saya Bu Mega, oh, enggak. Tapi saya sempat mengalami saat-saat terakhir di bumi ini bersama-sama dengan beliau-beliau ini. Dan gimana ya? Membuat seseorang yang kita kasih itu mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan, mendapatkan satu dorongan untuk tetap bersukacita, tetap berpengharapan pada Tuhan di saat-saat yang tersulit dalam hidup mereka, itu nggak mudah loh. Tapi kok dengan kasih Tuhan mereka pada akhirnya berpindah ke tempat di mana mereka akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, gitu ya. Dan Ibu Lani Deborah persis waktu masuk UGD itu ngubungin saya, minta berdoa bareng. Karena dia takut sekali, karena dia ngerasa sesak sekali waktu itu. Jadi waktu itu kami berdoa di UGD, ada adiknya juga kalau nggak salah.
Dan saya minta Bu, setelah berdoa, Bu, hubungi saya segera kalau ada perkembangan, jangan ragu-ragu, jam berapapun silakan hubungi saya. Iya Pak. Nafasnya sudah mulai mereda, nggak tersengal-sengal, udah mereda. Malamnya saya hubungin lagi, di WA lagi, Bu, gimana kabarnya? Nggak ada jawaban. Besoknya saya hubungin lagi, Bu, tolong infokan. Ternyata nggak berapa lama kemudian ada kabar dari adiknya ya, bahwa bulan Deborah dipanggil Tuhan. Oh teman-teman, saya mau bilang gini, di waktu kita menerima satu dorongan dari Tuhan untuk berdoa bagi siapapun, siapapun itu, ketika kita mulai teringat wajah seseorang, bilang gini, Tuhan ini maksudnya apa? Aku teringat wajah seseorang ini. Ketika kita disuruh berdoa, doakan. Semudah itu teman-teman. Se-obedience itu, ya, setaat itu kita lakukan. Secepatnya, jangan tunda-tunda. Oke. Beberapa saat yang lalu juga saya ketika dalam perjalanan pulang, ya saya berdoa juga ya, buat seluruh teman-teman yang ada di FFG ini. Satu doa saya waktu itu, agar teman-teman tetap bersemangat dalam ikut Tuhan, ya, tetap menikmati kasih Tuhan senantiasa meskipun ikut Tuhan itu tidak mudah, ya banyak hal yang ditanggalkan. Dan itu merupakan satu mungkin kebanggaan bagi kita hari-hari ini. Tapi itu semua itu mesti benar-benar mengalami kelepasan agar kita mengalami kehidupan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Nah, waktu saya pulang malam-malam waktu itu saya juga berdoa bagi teman-teman, bagi seluruh orang-orang yang saya doakan juga agar tidak pernah mengalami hati yang dingin, tetap bersemangat dalam segala proses Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Meskipun kita lagi ngalamin proses yang berat, semua saya yakin ya, kita ngalamin Tuhan. Kita ngalamin jamahan Tuhan. Kita ngalamin betapa cepat Tuhan ubahkan semua apapun yang terjadi untuk kepentingan kita juga pada akhirnya. Untuk pertumbuhan rohani kita pada akhirnya. Nah saya berdoa juga teman-teman, ayo kalau kemudian kita disuruh berdoa, saya nggak minta untuk kemudian di kubu doa ya mesti stabil, mesti ya ada waktunya kemudian kita bekerja, ada waktunya mungkin kita malas untuk masuk ke Zoom meeting, saya juga tahu teman-teman. Tapi gini, kalau kita nggak bisa berdoa bersama, doa sendiri masing-masing, gitu loh teman-teman ya. Doa sendiri masing-masing, siapa yang perlu didoakan, doakan. Siapa yang perlu kita jagai dalam doa itu, jagai ya iman mereka, pertumbuhan rohani mereka. Agar pada akhirnya kelak Tuhan pun yang memberikan kebaikan bagi orang-orang yang kita doakan. Teman-teman ya, anugerahnya nyata bagi siapapun. Jadi apapun yang terjadi pada hari-hari ini, ingat, saya bukan nakut-nakutin sekali lagi, ini udah menjelang akhir, ini udah dipertontonkan di segala zaman dan rupa, di segala bentuk-bentuk akhir zaman udah sangat nyata sekali. Jadi tidak ada jalan yang lain selain kemudian kita ngikutin perspektifnya Tuhan yang pernah saya gambarkan dalam jalan yang lurus itu. Dan kemudian kita ngalamin perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kita semua ngalamin pada akhirnya kebaikan-kebaikan Tuhan yang kemudian mengubah kita terus-menerus. Hingga pada akhirnya kita diselamatkan di hari Tuhan. Ya teman-teman. Jadi yuk kita semangat ikut Tuhan terus. Ya, selalu ada perubahan, itu yang menjadi ciri-cirinya. Ikut Tuhan pasti ada yang diubahkan. Tidak mungkin kita sama terus-menerus dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari demi hari, sama terus nggak mungkin. Pasti ada yang diubahkan. Oke, pasti minimal ada yang perbuatan, tabiat, pikiran buruk yang kemudian berganti menjadi pikiran yang lebih menyerupai pikiran Kristus. Itu tujuannya. Dan akhirnya ngikut Tuhan seperti itu. Oke, satu orang lagi, ada mungkin, silakan. Selamat bergabung buat Ibu Nastiti, selamat sore. Makasih Pak, maaf ya Pak. Gak apa-apa Bu. Udah lama gak muncul. Iya, selamat sore, selamat menikmati Ya, bersama dengan cucu-cucu tercinta. maaf, makasih. Iya. Iya Pak, makasih Pak untuk Terima kasih kasih sudah sayangnya. berdoa bersemangat Ibu Nas, bersemangat sekali doa. Iya Pak. Bersama dengan tim, Iya. salam ya. Buat Ibu Juwasi, Bu Iya. Eva.
Semangat selalu Bu Nas. Sehat Nggih, selalu juga. nggih. Matur nuwun. Terima kasih juga. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Terima semangat. kasih. Oke, Ibu Yohana mau bagiin apa? Terakhir ya, silakan. Nanti endingnya, Pak tolong artiin mimpi saya. Enggak. Ya Pak Doni. Ya, Nggak tahu tadi malam bisa mimpi, tapi yang terakhir Bapak tadi sampaikan kok saya kok tiba-tiba kayak apa ini ya gitu maksudnya. Karena saya tuh bermimpi seperti kayak ada bencana yang sangat besar, tapi itu belum terjadi. Seperti akan ada tsunami besar, tapi itu bukan satu wilayah tertentu saja, tapi global seluruh gitu. ya. Dan di mimpi itu belum terjadi, tetapi seperti sudah ada kayak alarm gitu yang berbunyi untuk waspada dan berhati-hati. Jadi sangat jelas sekali dan saya tuh sedang berpikir gitu kan di mimpi itu sedang berpikir apa yang akan saya lakukan gitu loh. Karena kan memang belum terjadi tapi tetap bisa untuk mempersiapkan diri gitu. Cuman di mimpi itu seperti tidak ada jalan gitu. Sepertinya tadi Bapak tadi kan terakhir ngomong begitu, sepertinya tidak ada jalan gitu. Ya. Dan yang saya lihat di mimpi itu seperti itu, sepertinya tidak ada jalan. Yang bisa dilakukan ya nggak perlu membawa banyak gitu kan. Tapi hanya membawa bekal sedikit, mungkin beberapa helai baju di ransel. Ya kayak gitu. Jadi eh mau lari kemana semuanya gitu. Jadi kayak global gitu. Ya, seharian ini saya terus merenungkan apa ya gitu. Cuma tadi malam memang eh, ketika saya dengan beberapa teman-teman tim itu berdoa di gereja, memang yang Tuhan Roh Kudus sampaikan itu untuk terus berjaga-jaga, berhati-hati, terutama untuk hal berdoa. Karena seringkali kan kalau kita lelah, kita sakit, kita mungkin dalam kondisi yang berbeban berat gitu. Jadi doa itu seperti hal yang sulit untuk dikerjakan dan itu yang harusnya justru hari-hari ini lebih banyak dikerjakan dan dilakukan. Dan yang Bapak sampaikan tadi tentang posisi anak Allah itu seperti sambungan aja sih kalau menurut saya sambungan dari kemarin itu juga disampaikan di Jepara itu hal seperti itu. Makanya saya gini, loh kok nyambung ya gitu. Kok nyambung cuman bedanya kalau kemarin itu lebih berfokus kepada tidak lagi hidup dengan memusingkan perkara-perkara atau hal-hal yang bersifat egosentris kita dan kepentingan-kepentingan kita kayak gitu kan, tetapi lebih melihat kepada tuayan gitu. Jadi tuayan yang sedang menunggu, yang sedang menanti dan ternyata ketika ini sedikit aja ya di Jepara kemarin kami menerima banyak sekali berkat dan terutama salah satu keluarga hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk pergerakan kepada apa namanya anak-anak orang-orang Muslim dan sebagainya, terus keluarga-keluarga Muslim dan sebagainya. Mikrofonnya kematiin, Bu Yohana. Mikrofonnya kepencet. Ya, jadi dibagikan. Jadi dia membagikan hidupnya, perjuangannya, prosesnya, bagaimana hidup untuk pergerakan untuk karena dia mendapatkan dua visi, yaitu karena beliau kan dari Muslim yang anggota LDII. Jadi ya begitulah kalau orang Muslim tokoh kemudian masuk ke Kristenan kan pasti
Boh. seperti martir ya, gitu kan. Jadi tidak hanya istrinya, anak-anaknya juga mengalami banyak hal yang luar biasa. Tetapi yang saya lihat dan bikin kami semua terharu, saya lihat Pak Anton, Pak Agus juga sangat hampir menitikan air mata gitu, karena memang keluarga beliau luar biasa, anak-anak mereka kemudian menjadi sangat militan di usia yang sangat muda. Mereka bisa mengenal Tuhan secara dewasa, cara berpikir mereka, cara mereka menyampaikan sesuatu, dan semuanya itu sangat memberkati gitu. Dan benar-benar seperti mereka bukan hamba Tuhan gitu anak-anaknya, tetapi justru seperti hamba Tuhan hidupnya gitu. Jadi benar-benar kesaksian hidupnya tuh mencerminkan Kristus sungguh gitu. Dan itu yang membuat kami, wah ternyata masih ada orang-orang yang seperti ini gitu. Dan itu memberi semangat buat kami semua untuk terus, bahwa kita semua ini kan orang-orang misi, ya tantangannya banyak, besar, tetapi tetap percaya kalau Tuhan itu selalu ada buat kita semua, dan mereka membuktikan itu hari-hari yang sulit yang mereka alami untuk berdiri bagi Injil Kerajaan dan Kristus. Dan itu saya merasa seperti yang saya alami selama ini masih sangat kurang dari mereka gitu. Jadi itu yang menarik garis besar ke saya, bahwa penderitaan yang saya alami belum sejauh mereka, dan mereka mampu bertahan, mereka mampu bersukacita. Itu satu hal yang sangat-sangat nggak sekedar memberkati, tapi itu membuat hati saya berkobar-kobar gitu. Hanya kemudian kembali lagi ketika pulang, berpikir lagi, ya Tuhan benar ya, kalau selama ini terus hidupnya berfokus kepada penghidupan kita terus menerus, akhirnya kita hanya terus fokus di situ terus, dan jebakannya ya di situ terus, dan kita nggak bisa melihat jauh ke depan dari visi Allah, dari kehendak Tuhan yang seharusnya kita bisa kerjakan itu gitu. Karena pandangan mata kita ini hanya tertuju kepada segala perkara-perkara, ya semua tentang saya gitu kan. Tentang kepentingan-kepentingan saya, keinginan-keinginan saya, dan itu benar-benar jujur sangat menemplak saya gitu. Jadi memang ini memang harus benar-benar kayak, ayo landasannya harus benar-benar dibenahi lagi gitu kan. Cara berpikirnya sudah mulai lagi tidak beroperasi di wilayah itu lagi terus menerus, tapi harus berpindah. Kalau kita mengatakan posisi anak Allah itu benar-benar kita hidupi, yang seperti tadi Pak Doni sampaikan itu sangat setuju saya sekali, karena tidak semua orang yang lahir baru ternyata sudah berada di posisi anak Allah, karena pikiran-pikirannya yang masih bercabang, yang masih memikirkan dua dunia, antara dunia dengan surga mau diajak berbarengan, tetapi nggak bisa tarik-tarikan gitu kan. Seharusnya kalau kita mau masuk ke sistem kerajaan surga, ya kita ngikutin sistemnya kerajaan surga, nggak separuh-separuh. Tetapi karena memang ya banyak sekali konsep-konsep berpikir yang salah, seperti ketaatan yang Bapak sampaikan kemarin itu, bahwa kenapa kok sulit sekali ya kita mengerjakan pada hati pengennya taat gitu kan. Ternyata kalau itu kemudian memakai kekuatan kita sendiri untuk taat, dan kita justru nggak bisa gitu. Tapi ketika kita mengubah ketaatan kita dengan ketaatannya Kristus, justru disitulah bukan lagi kita yang bergerak, tapi Kristus yang di dalam kita yang bergerak. Dan kemarin selama di Jepara, kami ngobrol itu di mobil gitu kan, dengan tim Semarang gitu, ngobrolin area itu, Pak. Ngobrolin area itu, iya ya, kita itu nggak bisa taat loh, sampai kapanpun. Capek loh. Untuk bisa jalani firman itu nggak mudah, ternyata kita yang salah gitu kan. Karena kita pakai kekuatan daging kita pakai pola pikir kita, seolah-olah kita ingin
menyenangkan Tuhan gitu kan, seolah-olah kita ingin mempersembahkan hidup kita yang terbaik, tetapi ternyata omong doang gitu. Jadi selama di mobil tuh ngobrolin itu dan asik aja gitu selama selama kami berbicara di mobil, kemudian di seminar, hingga sampai sekarang ketika saya mendengarkan Pak Doni walaupun terlambat ya tadi, tapi semuanya nyambung dan kayaknya memang Tuhan sedang bergerak di area-area ini dan saya setuju ini perlu untuk benar-benar direnovasi semuanya, terutama di bagian pola pikir yang terkadang masih suka kebawa-bawa di area-area perasaan jiwa dan sebagainya itu. Itu sih Pak Doni, sedikit saja karena ini di belakang backsound-nya begitu kencang. Terima kasih Terima untuk kasih Bu waktunya. Yohana. Tuhan Tepuk tangan buat berkati. Ibu Yohana, Tuhan berkati. Ya, memang benar bahwa sekarang kita sedang beralih kepada Kristus dan kepenuhannya, gitu ya. Bagaimana mencapainya? Ya, dengan cara kita mengenal Roh Kudus, tentu saja. Kemudian kita mengenal Roh Kudus bukan cuma mengenal Roh Kudus, tapi juga kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bukan datang mesti ke KKR, enggak. Kepenuhan Roh Kudus bisa dilakukan dimanapun. Apa cirinya? Memahami kasih Roh Kudus yang juga kemudian mengubah kita, mengubah hati kita, dan kita tahu kita sedang diubahkan, gitu loh. Jadi ikut Tuhan, ikut Roh Kudus, ikut tuntunan Roh Kudus tuh cirinya apa? Mengerti kita tuh sedang diubahkan. Diubah ke arah siapa? Kristus. Agar kita ngalamin Kristus dan kepenuhannya. Karena kepenuhan kealahan hanya bisa dilakukan oleh kepenuhan Kristus lewat ketaatannya. Nah, secara khusus nanti saya akan bahas dulu karena saya belum bikin makalahnya. Karena di hari-hari ini saya sering mendapatkan tentang kepenuhan kealahan, kepenuhan kalian itu apa gitu ya. Tapi pada saat saya bekerja sepanjang hari itu yang saya dapatkan banyak banget. Padahal lagi kerja loh, lagi ngelatih orang di tempat fitness ya. Tapi dari apa yang saya alami ternyata kalau kita hati kita berpaut kepada Tuhan terus menerus ya, dan pikirannya itu memenuhi kita, ya yang akan memberikan kepada kita senantiasa pikiran-pikiran yang mengarah kepada pewahyuan, hikmat, hal-hal yang bahkan nggak kepikiran sama saya sama sekali gitu loh. Nah, saya belum nulis sepenuhnya, tapi saya sudah mendapat intinya. Nanti kalau saya udah dapat waktu khusus yang sangat panjang, saya akan bikin. Makanya hari ini saya akan akhiri dulu. Mudah-mudahan saya bikin sebentar lagi sebelum nanti ada tim Medan yang akan saya juga coaching. Jadi saya punya waktu kira-kira 2 jam ya, 2 jam. Nah, saya ada waktu untuk mendalami tentang kepenuhan kealahan. So, saya mau izin. Kepenuhan kealahan ini di akhir zaman ini akan diangkat dalam pengangkatan itu orang yang mengalami kepenuhan kealahan. Gimana caranya kita bisa mendapatkan kepenuhan kealahan? Nah, nanti tolong sediakan waktu ya untuk doa sama-sama ya. Doa sama-sama, hidupi Kristus bersama-sama sepanjang minggu-minggu ini. Mudah-mudahan Sabtu kita udah bisa dapat ya pengajaran yang baru tentang kepenuhan kealahan. Dan bagaimana kita praktek di dalam semua itu agar kita senantiasa memenangkan bersama-sama dengan Kristus dan ketaatannya untuk kita senantiasa mendapatkan kepenuhan kealahan. Ini yang Paulus harapkan. Hendaknya kamu memahami ya betapa dalamnya, tingginya, luasnya ya kasih Kristus meskipun melampaui segala pikiran-pikiran kita. Dan nanti dia juga berdoa agar kita semua mengalami kepenuhan kealahan. Nah, apa yang menjadi doa Paulus itu? Biarlah kita sekarang juga di masa ini mengalaminya untuk diselamatkan di hari Tuhan. Ya, beri waktu saya sekitar sampai dengan Sabtu untuk kemudian kita bisa membagikan ini semua di hari Sabtu. Nggak akan direkam kali ya, biar datang semua. Nanti saya akan bagikan hari Sabtu ya. Oke, saya akan tutup FFG pada sore hari. Terima kasih teman-teman sudah hadir tepat waktu. Dan terima kasih di tengah-tengah kesibukan kita semua teman-teman menyempatkan waktu untuk hadir di FFG ini. Saya sungguh menghargai dan sangat menghormati setiap
teman-teman yang menyediakan waktunya untuk Tuhan di FFG ini. Yuk kita doa sama-sama ya. Bapak, terima kasih kami belajar tentang ketaatan Kristus. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan teladan pada kami bagaimana Engkau taat penuh pada Bapa Surgawi. Roh Kudus, terima kasih kalau Engkau memberikan tuntunan yang begitu indah, kasih-Mu sungguh tidak terbatas untuk senantiasa mengasihi kami, untuk kami serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa akan setiap hal yang telah Engkau nyatakan bagi kami, hikmah, pengertian, pewahyuan yang telah Kau nyatakan untuk kami mengenal Kristus. Biarlah semua yang kami dapatkan ini, kami nggak bisa mengingatnya satu sampai dengan sempurna, tapi kami mengerti esensi kehidupan Kristus yang sedang mengerjakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, silakan Tuhan Yesus bekerjalah lebih leluasa, lebih dahsyat, lebih indah, dan sekaligus Roh Kudus silakan Kau ubahkan tabiat hidup cinta diri kami yang lama ini untuk kami berubah. Seperti Kristus hidup, demikianlah juga kami hidup. Membiarkan Kristus hidup sempurna dalam tubuh jasmaninya ini. Berkati melimpah anak-anak Allah yang hadir pada saat ini, melimpah dengan segala kebaikan, kebajikan, kemurahan. Berkati Bu Nastiti, berkati Bu Marta Mida, Bu Itun, Bu Yohana, Bu Monika, Bu Made, Bu Hotnida, Bu Yunike, Bu Ari. Seluruhnya, berkati mereka melimpah-limpah dalam setiap kebaikan, kemurahan, kebajikan, limpah kasih karunia. Karena kami tahu kami telah didudukan bersama-sama dengan Kristus untuk melihat kebaikan Allah. Dalam visi yang kami lihat, tetap pada akhirnya Allah berbuat baik. Terima kasih Bapak Surgawi akan kasih-Mu ini, dan temukan kembali kami dari Sabtu dengan penuh semangat, penuh sukacita, penuh dengan kobaran Roh Kudus. Kami senantiasa mendapatkan hikmat pengertian dari Engkau, dan kami akhirnya mengalami kepenuhan Allah dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Mari kita berfoto bersama. Silakan Terima kasih Pak Doni. aktifkan videonya. Terima kasih Bu Nastiti, Bu Monika, Bu Yunike, Bu Marta, Bu Made, Bu Itun, Bu Hotnida, Bu Ari, Bu Yohana. Silakan dibuka videonya. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Sampai Sabtu. Tuhan berkati semuanya. Makasih Pak Doni. Terima kasih. Sehat selalu semuanya dan terus Makasih ya, semangat. Pak. Terima kasih Bu Nasiti, Bu Hotnida, Bu Itun, Bu Made, Bu Monika, Bu Yunike, Bu Marta, Bu Yohana, Bu Ari. Terima kasih. Udah Makasih Pak sholat Doni. ini.